Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi perkuliahan yang saya ajarkan, ada beberapa hal yang akan kita pahami sebelum itu. Kita akan membuat satu perjanjian kontrak mata kuliah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sukriyanto Latif, STMT. Saya bersuku Bugis, pastinya warga Indonesia. Kemudian tempat lahir saya Nabire, tanggal 24 Agustus tahun 1990. Alamat saya di Jalan Yan Mamoribo, Sriwini, di depan SMP Negeri 3 Nabire, di samping lorong Asdim, Asrama Kodim Nabire. Agama saya Muslim atau Islam. Riwayat pendidikan saya, SD saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah Nabire pada tahun 1996 sampai tahun 2002. Kemudian SMP-nya saya di SMP Negeri 6 Nabire. Kalau Anda tahu kantor bupati yang di Tapioka, di depan itu ada SMP yang sekarang jadi SMP 5. Nah, itulah SMP saya di situ. Itu di tahun 2002 sampai tahun 2005. Kemudian saya masuk di SMK Negeri 1 Nabire pada tahun 2005 sampai 2008. Dan sempat menganggur 1 tahun. Jadi saya masuk S1 itu pada tahun 2019, tepatnya di Universitas Satya Wiyata Mandala. Jadi saya juga merupakan satu alumni yang selesai di tahun 2013. Masuknya 2019 dan selesai di 2013. Kemudian melanjutkan studi di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 dan selesainya terhitung dari masa kuliah 2017, namun saya tulis di sini 2018 karena saya wisuda di bulan 3 tahun 2018. Namun masa studi saya terhitung 3 tahun, jadi di 2017. Kemudian S3 saya di Jerman, itu masih rencana. Jadi ada rencana saya itu pengen kuliah lanjut itu S3 kalau bisa di luar Indonesia. Rencananya Jerman kalau bisa, kalau enggak di Jepang. Ya kita boleh bermimpi, boleh berangan, tapi kenapa tidak? Kalau kita mampu, kenapa tidak? Jadi ya mari buat satu impian untuk dituju. Dan di Indonesia pastinya. Kalau emang nggak dapat peluang itu, ya kenapa harus mundur atau kenapa harus ini? Ya tetap usaha bahwa menjadi seorang dosen, ya pendidikan itu tidak boleh terhenti di cukup S2 ataupun S1. Bahkan kita dituntut bahwa harus membuat suatu penelitian untuk menambah pemahaman ilmu kita dan pengabdian kepada masyarakat. Ya contohnya sebagai dosen ya harus mengajar. Nomor HP WA saya 0853 9989 3586. Silahkan jika perlu disimpan dan silahkan juga jika tidak perlu. Saya punya akun medsos, silahkan bisa follow saya di Instagram. Di sini ada nama saya, bisa lihat langsung di layar, nama Instagram saya dan nama Facebook maupun channel YouTube saya. Saya adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Kenapa 6? Ada adik sepupu saya yang sudah seperti adik kandung saya sendiri, namun di dalam gambar di samping tidak ada. Namun tetap dia menjadi saudara saya. Di sini saya yang posisi bagian tengah ya, bagian tengah yang paling ganteng. Iya dong. Masa iya bilang saya jelek? Ya harus ganteng dong. Maksudnya ganteng dari kedua cewek kakak saya ini. Baik, ibu saya sudah meninggal almarhum dan ayah saya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Untuk status saya, alhamdulillah saya sudah menikah di bulan 3 tahun ini ya pastinya.
Kemudian hobi saya musik, nyanyi, dan kadang juga cover-cover lagu. Ya, bukan lagu ini ya, lagu-lagu pop mellow. Pengalaman kerja, ya ada beberapa hal pengalaman kerja saya di sini kalian bisa lihat sendiri. Tak usah saya menyebutnya satu-satu. Tapi saya selalu berprinsip bahwa apapun itu pekerjaannya yang penting halal, kenapa tidak? Ya itulah pengalaman yang saya tidak pernah sesali. Saya pernah jadi ojek dan lain-lain, supir pedalaman pun pernah. Tapi ya itulah hidup, bahwa kita mulai itu dari nol dan kita mulai itu juga dari hal yang kecil. Bahkan sampai akhirnya saya jadi dosen tetap di USUM Nabire sudah 3 tahun. Ya pengalaman gagal juga beberapa sebelum waktu masa kuliah S1, bahkan lagi berkuliah S1 pun pernah gagal juga di tes CPNS. Ya banyak lah. Pengalaman organisasi ada beberapa juga. Sekretaris BEM Fateksa waktu itu di USIM saya jadi sekretaris BEM. Kemudian di Makassar saya jadi sekretaris HMT Pasca Sarjana Unhas. Dan yang sekarang untuk di komunitas di Nabire jadi wakil dari MTMA Regional Nabire. Dari kalau kalian pernah dengar MTMA ya itulah. Oke, yang harus kalian pahami mahasiswa, adik-adik mahasiswa ataupun yang sebagai mahasiswa yang akan saya ajar, bahwa dalam sistem penilaian saya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian tugas, kemudian UTS, dan UAS. Nah, kehadiran itu bobot nilainya 10, kemudian tugas bobot nilainya 20, itu terbagi dari presentasi atau praktek. Kemudian UTS itu nilai ujian tengah semester ya, atau biasa dikatakan ujian mid. Nah, itu bobot nilainya 30, itu bisa bersifat esai atau praktek. Kemudian UAS atau ujian akhir semester bobot nilainya 40. Itu bisa aja pilihan ganda, esai ataupun praktik. Namun di masa pandemi COVID ya nanti kita akan menyesuaikan. Kalau bisa ya kita tanpa bertemu, tapi hal-hal yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat, bahkan bisa kalian serap dengan baik. Konsekuensi kehadiran untuk saat ini sepertinya saya tidak terlalu memaksakan Anda, karena kita sistem perkuliahannya pasti akan secara daring. Namun saya harapkan tanpa memonitor kalian dalam kehadiran, ilmu atau media pembelajaran yang saya berikan, saya harap kalian bisa terima. Ya nanti saya akan jelaskan selanjutnya apakah nanti sistem pembelajaran online kita seperti apa, mekanisnya seperti apa, pasti akan ada informasi. Untuk konsekuensi waktu mengajar saat waktu belum pandemi, saya prinsipnya bahwa 15 menit dari waktu yang telah ditentukan maka dianggap alfa. Misal kita sudah sama-sama berkomitmen di masuk jam 3 sore, kalian datangnya jam 3:20. Mohon maaf, itu saya sudah tidak berikan absen atau kehadiran. Silahkan masuk berkuliah, tetapi mohon maaf, saya sudah tidak berikan absen, jadi dianggap alfa. Tapi karena masa pandemi, baik saya akan ada kebijakan bahwa karena sistem pembelajaran kita secara daring dengan kalian menonton video pembelajaran, jadi ya saya harap juga tanpa memantau kehadiran kalian bisa mengikutinya dengan baik, mau itu di rumah, mau itu dimanapun, bahkan mau itu di hari, misalnya satu hari saya mengupload video, kalian nonton bisa di hari esok ataupun lusa, yang jelas mata kuliah tersebut akan ditularkan dalam bentuk video pembelajaran. Moto hidup saya yang selalu saya pegang yaitu jadilah dirimu sendiri dan menjadi yang terbaik untuk keluarga dan orang lain. Kenapa seperti itu? Bahwa prinsip hidup kita hidup di mana saja ketika kita bisa berbuat baik, bisa berbaur sama orang dengan sikap kita yang baik, saya yakin bahwa dimanapun itu kita akan dihargai. Ya sama prinsip, ada pepatah mengatakan ketika kita ingin dihargai maka kita hargai orang lain. Seperti itu. Moto kesuksesan yang selalu saya prinsipkan dalam hidup bahwa kita harus memiliki gold. Gold itu maksudnya emas. Kalau bahasa Indonesia emas, kalau bahasa Inggrisnya pasti gold. Yang bermaksud bahwa tujuan
Ya kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup, ya kita nggak akan pernah punya planning dan nggak akan pernah punya satu angan di mana kita akan menggapai semua itu. Banyak orang bilang biarkanlah berjalan apa adanya. Why not? Tapi kalau itu tidak dengan tujuan, saya yakin bahwa sesuatu hal yang tidak dengan tujuan pasti tidak akan bisa kita kejar dengan target yang kita buat. Jadi ya saya harap teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, bapak ibu mahasiswa, bahwa kuliah itu bukan cuma mencari gelar, tapi carilah ilmu. Karena gelar itu bukan salah satu istilahnya, kalau bahasa perlombaan, piagam yang kita dapat bukan cuma sekedar kita dapat doang, tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang kita udah dapatkan, yaitu ilmu. Ketika kita dapat ilmu, kita bisa berbagi. Ketika kita tidak memiliki ilmu itu, ya saya yakin bahwa ketika kita masuk di dunia pekerjaan, kita akan rasakan sendiri betapa menyesalnya kita tidak pernah mendapatkan ilmu, padahal sudah berkuliah. Jadi saya harap kalian paham itu. Baik, terima kasih, itu dari sesi perkenalan saya. Kemudian ada kontrak kuliah yang akan kita buat sama-sama dan kita komit bersama. Saya harap kalian paham. Kalau kalian tidak paham, nanti kita bisa dialog kembali, bisa lewat WhatsApp dan media-media sosial lainnya. Terima kasih. Kita akan masuk ke pertemuan pertama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah aplikasi komputer dalam pertemuan pertama. Adapun beberapa hal ataupun yang kita perlu bahas di sini tentang sejarah komputer. Kita ketahui bahwa komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk suatu sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Komputer adalah istilah mengenai sekelompok mesin ataukah istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Hardware komputer juga dapat diartikan sebagai peralatan fisik dari sebuah komputer itu sendiri, peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah dimasukkan ke dalamnya. Kalian perlu pahami bahwa komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah dimasukkan ke dalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri, ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program-program inilah yang kemudian disebut sebagai software komputer atau perangkat lunak. Perangkat yang tidak dapat kita sentuh tapi kita dapat melihatnya. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di mana dalam hal ini pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware ataupun perangkat manusia ataupun manusia yang menggunakan komputer. Hal lain juga bahwa komputer itu disebut sebagai compute, function to compute, di mana awalnya pekerjaan orang yang bertugas menghitung berkembang menjadi sebutan mesin penghitung, bahkan yang sekarang kita kenal dengan sistem pengolahan informasi. Adapun generasi pertama komputer yang kita perlu ketahui pada
masa Perang Dunia Kedua itu dibuat untuk tugas spesifik tertentu, menggunakan bahasa mesin, menggunakan vacuum tube, magnetic cylinder sebagai penyimpanan data. Sehingga kita bisa lihat pada gambar di atas bahwa ada beberapa kabel-kabel komputer yang disandarkan di dinding. Itulah komputer pada zaman Perang Dunia Kedua. Ya, saya pasti yakin bahwa kita semua belum lahir. Sehingga pada generasi kedua tahap pertama di tahun 1956 sudah menggunakan transistor. Ukurannya lebih kecil, menggunakan bahasa assembly. Kemudian produk yang dihasilkan itu yang dikatakan superkomputer IMB, Strategic. Kemudian superkomputer Prairie Rain atau Large. Di tahun 1960 di tahap kedua di generasi kedua itu sudah dikatakan Business-Use yang memiliki komponen lengkap mirip printer, storage, memori, menggunakan OS dan program. Bahasa program yang digunakan adalah Fortran, COBOL, dan ALGOL atau yang kita sebut sekarang algoritma. Nah, di sini kalian bisa lihat juga pada gambar yang di bagian bawah bahwa komputernya itu sudah memakan space yang sangat luar biasa besar. Kita bisa lihat sendiri bahwa entahlah itu tombol apa yang ada semua di dalam. Pada generasi ketiga, kita sudah kenal dengan IC menggantikan transistor. Nah, ukurannya makin kecil, kemudian konsumsi datanya daya kecil, sistem operasi dan aplikasinya pasti pun akan lebih space-nya lebih baik. Bahkan itu dikeluarkan oleh produk IBM, dimana tipenya S/360. Dimana kita bisa lihat juga bahwa dia sudah seperti kalau kita lihat secara ini kayak lemari kulkas ya, besarnya itu. Perkembangan sehingga nah, ini contoh komputer IMB 360 sangat luar biasa besarnya. Kemudian berlanjut di komputer generasi keempat, chip membuat jutaan IC. Ukuran dan kecepatan bertambah mulai dari tahun 1970-an, pemasaran bebas, 1981 IMB personal, komputer, paket piranti lunak. Nah, di masa saya masih bisa mendapat komputer yang seperti ini. Namun itu sudah menjadi komputer bangkai yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi saya yakin bahwa ketika ada bapak ibu yang umurnya jauh lebih tua daripada saya, pasti pernah melihat komputer ini. Di masa-masa itu pasti jika kita sudah memiliki komputer ini, kita sudah dikatakan orang hebat. Pasti luar biasa harganya yang mahal dan yang masih jarangnya yang memiliki. Nah, contoh komputer IBM personal komputer yang dimana kita lihat pada gambar. Wah, duduknya santai. Bahkan sampai ke generasi kelima yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana sudah bisa kita mengolah sebuah komputer atau mesin yang bisa bergerak seperti gambar, adalah robot yang sudah bisa melayani. Inilah perkembangan komputer yang perlu kita pahami, bahwa teknologi itu tidak akan pernah habis, bahwa teknologi itu tidak akan pernah berhenti. Jadi saat kita ingin berkembang, maka mari kita ikuti teknologi tersebut. Sekian materi dari pertemuan pertama aplikasi komputer. Saya harap ada hal yang bisa kalian dapatkan dan pahami bahwa komputer sangat berperan penting dalam kehidupan pekerjaan kita maupun kehidupan sehari-hari. Bahkan di luar sana komputer itu sudah dianggap sebagai piranti atau alat yang bisa menunjang kehidupan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dimanapun itu berada. Oke,
Saya harap kita bisa memahami itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya harap untuk segera komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Dan satu hal, kalian perlu ketahui bahwa kehadiran Anda saya nilai di dalam komentar. Jadi jika Anda berkomentar, berarti Anda telah menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk bisa dapat materi selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kedua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.